Wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu haqqa hamdi wa naskuruhu haqqa syukri. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Pimpinan fakultas yang kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, unsur pimpinan, kepala lembaga, unit dan seluruh lingkungan seluruh pimpinan di lingkungan YN Bukit Tinggi yang berhadir pada siang pada Jumat ini. Wabil khusus kepada Ananda mahasiswa, calon wisudawan wisudawati, kemudian narasumber kita Bapak Haji Yasmar. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama-sama kita. Sesuai dengan yang kita agendakan, insya Allah siang pada Jumat ini kita akan melaksanakan kuliah kewirausahaan yang sudah kita tradisikan 2 tahun yang lalu. Setiap mahasiswa yang akan kita lepas untuk mengakhiri studi di IAIN Bukit Tinggi ini untuk seluruh jenjang pendidikan D3 sampai nanti insya Allah S3 jika kemudian sudah ada yang tamat, kita akan memberikan kuliah terkait dengan kewirausahaan. Adapun tujuan dan latar belakang acara kita ini dulu dilaksanakan sebagai masukan dari berbagai kalangan terkait dengan kita memberikan bekal pandangan kepada calon wisudawan wisudawati kita terkait dengan dunia luas yang akan mereka harungi setelah selepas dari pendidikan level pendidikan mereka di IAIN ini. Jadi kita berikan bekal agar kemudian dia bisa menjalani menjalani dunia real selepas mereka keluar dari kampus ini. Yang kedua, kita memberikan sharing pengalaman orang-orang sukses di sektor real terkait dengan bisnis-bisnis mereka ataupun pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka lakoni di dalam kehidupan. Ini juga hendaknya bisa menjadi pelajaran bagi calon wisudawan wisudawati kita bahwa yang penting itu bagaimana kita menciptakan atau meng-create lapangan kerja. Tidak kita berpikiran bagaimana kita mencari pekerjaan, terkhusus dalam kondisi sekarang ini. Yang dituntut itu adalah bagaimana kita bisa meng-create lapangan kerja sesuai dengan kompetensi kita. Ini yang kita harapkan dari kuliah kewirausahaan yang sudah 2 tahun lebih kurang kita tradisikan ini. Yang ketiga juga secara tatap muka tentu secara formal berakhir perkuliahan saudara sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, inilah momen-momen terakhir bagi kami untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu untuk diingat-ingat oleh calon wisudawan wisudawati yang akan keluar dari kampus atau mengakhiri studi. Nanti ada beberapa hal penting yang akan kami umumkan setelah acara ini nanti, dan mohon itu menjadi perhatian wabil khusus terkait dengan pelaksanaan wisuda insya Allah yang akan kita lakukan, yang kita laksanakan nanti di bulan April. Nah, inilah yang akan kita harapkan dan melatar belakangi dari kegiatan kita ini. Alhamdulillah sudah menyediakan waktu di acara kita ini di tengah kesibukan beliau. Yang terhormat Bapak Haji Yasmar adalah tokoh bisnis yang sukses ya. Sekarang beliau sudah melakukan ekspansi bisnis yang lebih luas di luar Sumatera Barat. Mungkin saudara sudah mengenal tempat usaha beliau, yaitu Swalayan Budiman. Nanti beliau akan bercerita panjang lebar terkait dengan kesuksesan beliau. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi, bisa menjadi hal yang mendorong semangat saudara di dalam nanti saudara akan berhadapan dengan dunia real dunia nyata, dunia yang penuh tantangan
selepas dari kampus ini. Mudah-mudahan keluangan waktu yang beliau berikan kepada kita di tengah kesibukan-kesibukan beliau yang rencananya kita akan melaksanakan offline, tapi beliau sekarang sedang berada di Jakarta untuk kepentingan bisnis, maka beliau tetap menyediakan waktu untuk kita dan kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan keluangan waktu yang diberikan oleh yang terhormat Bapak Haji Yasmar dibalasi oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertama mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bambang Trisno. Kepada Bapak Bambang Trisno kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Wala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan lantunan kalam ilahi tadi, mudah-mudahan
acara kita ini di dalam lindungan dan dalam berkah ilahi Rabbi. Mudah-mudahan kehadiran kita siang ini juga dicatat sebagai amal ibadah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ananda mahasiswa, para pimpinan yang hadir pada siang ini, sebagaimana yang kita sampaikan tadi kepada Ananda mahasiswa, mohon diinformasikan ke kawan-kawan yang belum bergabung untuk segera bergabung di Zoom kita ini untuk mengikuti perkuliahan kewirausahaan dengan tema mengenal dunia kerja dan kiat sukses di dunia bisnis. Baik, sebelum kita serahkan kepada moderator acara ini, kuliah kita ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Awaluddin MA. Marilah dengan berserah diri kepada Allah, mari sama-sama kita mulai kuliah kewirausahaan dengan tema mengenal dunia kerja, kiat sukses di dunia bisnis. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nanti untuk ketertiban acara kita, seluruh ananda nanti mohon dijaga ketertibannya, volumenya di mute saja ya, dan background yang muncul usahakan yang rapi ya, jangan nanti background yang mengganggu pandangan. Baik, forum kita silakan ke Pak Awal. Kita akan berakhir seiring dengan kumandang azan asar. Silakan Pak Awal. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Bu Rektor, kemudian yang kita hormati Bapak-bapak Wakil Rektor, yang kita hormati Bapak Ibu Dekan yang berada di lingkungan IAIN Bukit Tinggi, yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan yang berada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukit Tinggi, dan yang sangat kami muliakan narasumber kita Bapak Haji Asmar, yang beliau juga sebagai pelaku usaha yang akan berbagi bersama kita insya Allah bagaimana trik dan sukses berusaha, sehingga ini menjadi spirit bagi anak-anak kami yang sudah dan yang akan diwisuda. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmatnya kita pada siang menjelang sore ini kita bertemu secara virtual untuk menggali informasi-informasi terkait dengan bagaimana menjadi seorang entrepreneurship yang handal, sukses, tentu dengan kiat-kiat tersendiri yang nanti akan dibagi oleh Bapak narasumber kita. Kemudian selawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik anak-anak kami sekalian, Bapak Ibu pimpinan, alhamdulillah tentu ini merupakan salah satu acara yang sangat penting bagi anak-anak kami yang akan menyelesaikan program studi di strata 1, bagaimana nanti menjadi seorang entrepreneur, langkah-langkah dan apa yang harus dipersiapkan. Karena selama ini begini Dayas, saya biasanya kalau di luar manggilnya Dayas. Nah, Pak Yasmar, biasanya ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kadang-kadang ketika ke masyarakat ada kekakuan memulai sebuah usaha dan langkah-langkah apa yang memang dan bagaimana trik yang lebih tepat diambil oleh anak-anak kita sebagai pelaku nanti di dunia usaha, sehingga kegambangan dan kecemasan ini tidak menjadi sebuah problem untuk menjadi usaha pemula seperti itu. Kemudian juga ini menarik juga untuk melihat bagi anak-anak kami nanti bagaimana langkah mencari atau membuka suatu ketepatan dalam memulai usaha. Nah, ini memang akan dibagi lebih dalam, lebih luas oleh Bapak Yasmar sebagai pemateri kita pada siang hari ini. Kemudian juga kepada anak-anak kami perlu juga diingatkan seperti yang dihimbau oleh Bapak WR1 tadi, selama kegiatan ini berlangsung diharapkan kepada anak-anak kami untuk memute suara
sehingga nanti tidak memberikan mengganggu terhadap jalannya kegiatan kita ini. Kemudian juga kepada anak-anak kami diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Jadi tolong dibuka kameranya bagi yang belum diaktifkan, sehingga nanti memberikan suatu yang baik bagi narasumber kita, seolah-olah kita juga hadir walaupun secara virtual, tapi ini juga punya makna. Dengan adanya kamera anak-anak kami tentu akan memberikan kenyamanan kepada narasumber kita. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak kami calon wisuda dan wisudawati tahun 2022 yang jumlahnya lebih kurang 300 orang yang belum bergabung, diharapkan juga menginformasikan kepada kawan-kawannya agar segera bergabung di Zoom meeting yang sudah dibagikan. Baik, untuk menghemat waktu kita berikan waktu kepada Bapak Haji Asmar. Beliau adalah pelaku usaha kita di Bukit Tinggi dan asli juga dari Sumatera Barat, Minangkabau. Nah, tentu akan banyak kita coba mengambil ilmu-ilmu yang ada dari beliau. Kalau dari background pendidikan beliau dulu ketika bercerita dengan saya, beliau backgroundnya dari pariwisata ya, Pak Yasmar ya? Ya, Pak. Pariwisata. Nah, jadi ini juga kita di IAIN juga ada jurusan pariwisata ini, Pak Yasmar, pariwisata syariah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik kami dan anak kami semua, mari kita ikuti dengan hikmat dan kita ikuti dengan cermat, dan diharapkan nanti antusias pertanyaannya dan hal-hal yang harus kita gali dari narasumber kita dipersiapkan nanti bagi anak-anak kami, sehingga diskusi dan nuansa kegiatan kita pada hari ini berjalan sangat baik. Ya, dipersilakan kepada Bapak Asmar, Pak Haji Asmar, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui Zoom meeting, yang mana rencananya sebelumnya kita akan mengadakan kuliah umum ini secara offline. Tapi karena berhubung dengan keadaan, kondisi ada suatu kerjaan yang nggak bisa saya ditinggalkan, sekarang saya sedang berada di Jakarta. Dan mudah-mudahan walaupun dengan melalui Zoom meeting ini, maksud dan tujuan perkuliahan umum ini dapat maksimal bisa juga diterima oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan menyelesaikan, yang akan tamat dari perkuliahannya di IAIN Bukit Tinggi. Perkuliahan kewirausahaan ini yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor, yang tujuannya bagaimana untuk mempersiapkan mahasiswa di dunia kerja dan membangun entrepreneurship atau wirausahaan. Ya. Sekarang kita lihat memang alhamdulillah program-program atau kegiatan-kegiatan pelatihan atau seminar atau materi-materi entrepreneur ini sudah sangat mulai begitu banyak diadakan di kampus-kampus ya, dan di seminar-seminar. Yang mana dulu sebetulnya setahu saya itu pada saat saya waktu masih kuliah dan selesai kuliah, itu boleh dikatakan tidak ada sama sekali pembahasan atau yang membahas tentang entrepreneur ini, tentang kewirausahaan ini sangat minim sekali. Tapi belakangan ini 10 tahun dan apalagi 5 tahun belakangan ini sudah sangat gencar sekali, baik dari lembaga-lembaga pendidikan atau universitas
dan pemerintah sangat menggalakkan sekali program entrepreneur wirausahaan ini. Kenapa? Inilah baru sekarang ini pemerintah kita dan termasuk universitas-universitas, lembaga pendidikan itu mulai bagaimana memperhatikan untuk kepada anak didik atau mahasiswa memperkenalkan atau memberi materi-materi tentang kewirausahaan atau entrepreneur ini. Karena dari data yang kita ketahui, itu negara-negara maju itu dibandingkan dengan negara berkembang, ya, seperti Indonesia, negara maju itu entrepreneur-nya, pengusahanya, wirausahanya itu secara persentase penduduk itu dia lebih banyak, sehingga mereka punya pendapatan lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang. Indonesia, data yang saya ketahui terakhir itu entrepreneur-nya itu tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Indonesia, belum sampai 1%. Sedangkan Singapura itu dari jumlah penduduknya, entrepreneur-nya itu sudah lebih dari 10%. Jadi ini akan berkaitan sekali dengan kesejahteraan dan pendapatan dari pendapatan penduduk, ya, masyarakat, pendapatan masyarakat. Jadi inilah dari pemerintah yang mungkin ini dari akademik, dari universitas, dan menyampaikan juga, menginformasikan juga kepada mahasiswa bahwasanya jumlah pengusaha di Indonesia ini masih belum sampai 1%. Artinya kesempatan bagi mahasiswa ini yang sekarang ini akan selesai dari pendidikannya dan akan masuk ke dunia kerja atau memilih dunia usaha, kewirausahaan ini, berusaha sendiri atau menjadi seorang entrepreneurship gitu. Dan ini peluangnya sebenarnya sangat besar sekali, sangat besar sekali, dan sangat menarik ya, dengan kalau kita lihat kepada data dibandingkan dengan semestinya, seharusnya untuk negara maju itu tingkat dari jumlah rata-rata penduduknya itu seharusnya di atas 5% jumlah dari pengusahanya, wirausahanya, entrepreneur-nya. Namun inilah yang selama ini semenjak dari pendidikan mungkin mulai mengerti tentang bagaimana nanti mau akan kemana setelah selesai dari pendidikan formalnya, menyelesaikan sekolah SMA atau perguruan tinggi. Rata-rata hanya berkeinginan dan bercita-cita itu untuk menjadi pegawai, apalagi pegawai negeri ya, dan PNS dan atau pegawai swasta, artinya menjadi seorang karyawan atau pegawai. Inilah yang akan kita coba untuk artinya kepada calon mahasiswa, calon wisudawan wisudawati ini yang bagaimana mulai mengetahui dan berminat untuk tertarik atau bahkan berkeinginan menargetkan setelah selesai dari pendidikan perguruan tingginya ini untuk menjadi seorang pengusaha. Bahkan ini lebih mulianya menciptakan lapangan pekerjaan ya. Nah, mungkin kita akan membahas lebih lebar lagi tentang bagaimana dunia usaha. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu supaya karena barangkali dari para peserta kuliah umum
Zoom online siang hari ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yasmar. Kalau tempat tinggal ya di Bukit Tinggi, kebetulan kampung negeri asalnya itu tidak jauh dari kampus IAIN ini di Kebang Putih. Dan kegiatan sehari-hari ya mengurus beberapa usaha. Tadi sudah disampaikan oleh dosen kita Bapak tadi, swalayan Budiman, salah satunya swalayan Budiman, dan ada usaha yang lain di kuliner yang ada di Bukit Tinggi, mungkin juga tahu Serabi Bandung Enhai di Bukit Tinggi, dan ada di beberapa kota lainnya, dan ada lagi merek yang lain untuk di kuliner, ada Cisangkuy, dan ada yang terbaru sekarang ini sambil promosi ya kita kenalkan yang lagi katanya lagi viral itu Ibu Mi di Malibuanai, baru usaha baru kita sekitar 1,5 bulan ini baru buka ya. Nah, itulah usaha-usaha yang kita kelola, dan alhamdulillah sekarang kita lagi akan ada pengembangan ke Jawa ya, ke Jakarta. Sekarang ada persiapan untuk pembukaan di Bogor. Dan kalau untuk kuliner sebetulnya kita sudah banyak di beberapa kota semenjak beberapa tahun yang lalu. Untuk Sumatera kita mulai dari Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jambi, dan Lampung ya. Terus di Jakarta. Ya, itulah beberapa usaha yang kita kelola, dan alhamdulillah sekarang yang dari keseluruhan unit usaha itu, dan ada properti juga, itu lebih kurang karyawan 1.200-an lah, jumlah karyawan semuanya. Nah, di sini kita akan membahas ini sebagai pancingan saja kepada mahasiswa dan mahasiswi, bahwasanya untuk menjadi seorang pengusaha itu sebetulnya tidak begitu sulit-sulit juga ya sebetulnya. Dan ini saya mulai juga semuanya dari bawah, dari satu toko yang kecil di pasar bawah itu, dari toko barang harian yang Budiman di Jalan Soekarno-Hatta, dan setelah itu mulai ke Aur Kuning. Setelah menjalani beberapa tahun, toko yang pertama yang awal sekali itu di Bukit Tinggi di pasar bawah ya. Setelah ke Aur Kuning berkembang ke yang di Simpang Yarsi, Jalan Sudirman. Setelah itu kita mulai usaha kuliner. Awalnya itu bakso, Batagor bakso. Setelah itu baru Serabi Bandung. Mulai ke Padang, ke Palembang, setelah itu ke Pekanbaru, dan alhamdulillah terus berkembang ya. Nah, jadi ini semuanya adalah dari diawali dari keinginan dan cita-cita yang memang dari awal dari saya itu berkeinginan kalau sudah selesai nanti dari sekolah perguruan tinggi. Waktu itu saya cuma sampai pendidikan D3 ya, pariwisata. Dari awal itu memilih pariwisata itu karena ada jurusan usaha perjalanan wisata. Jadi saya tertariknya itu memilih kuliah di pariwisata itu dengan jurusan usaha perjalanan wisata itu karena ada di depannya itu usaha ya, dengan judul usaha. Jadi kalau ini menarik, ini bagus nih, ada usaha gitu. Jadi saya memang tertarik untuk berusaha dari semenjak sekolah itu. Sudah kepingin kalau tidak menjadi seorang manajer nantinya atau punya usaha gitu. Nah, dan alhamdulillah memang sesuai apa yang di awal itu apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi setelah kuliah di pariwisata Bunda ini, saya sangat tertarik sekali ada mata kuliah kewirausahaan. Memang mata kuliah kewirausahaan saya itu
nilainya A. Yang lain-lain itu nilai saya kurang-kurang bagus ya, boleh dibilang kurang bagus untuk mata kuliah yang lain. Dan tapi ini memang karena memang dari awal itu kita tertarik ke dunia usaha, ya menjalaninya itu dengan sungguh-sungguh. Memang di dunia usaha yang sangat dituntut itu adalah keuletan kita dan kesabaran kita ya. Ya, sebetulnya dengan dibandingkan dunia kerja kalau kita lihat sama saja di dunia kerja juga keuletan kita, kesabaran kita ini juga sangat dituntut juga. Tapi ini kan di dunia usaha kita yang menentukan sampai seberapa hasil yang akan kita inginkan, ini kita yang akan mengusahakannya, mengupayakan. Namun di dunia kerja kan berbeda, sangat sangat artinya terbatas dari kebutuhan atau posisi di mana bekerja, dimanapun bekerja, kita tidak bisa artinya mempush atau mengupayakan hasil yang lebih ya. Kalaupun kita lebih rajin bekerja di mana saja kita bekerja dalam satu instansi, ya sudah jelas bagian kita itu sudah ditentukan bagiannya apa. Kalau di dunia kerja ini kita bisa mengoptimalkan, kalau kita mau hasilnya lebih, kita harus lebih giat lagi bekerja, dan kita bisa artinya mengembangkan kreativitas kita. Sementara di dunia kerja ini saya yakin sangat terbatas karena pekerjaannya dan bahagiannya sudah ditetapkan, sehingganya bekerja rutinitas sesuai dengan apa yang bagian yang harus kita selesaikan. Sementara di dunia usaha tidak seperti itu. Dan di dunia usaha sebenarnya kita lebih merdeka ya, karena kita yang menentukan. Kalau kita mau hasilnya lebih, ya kita harus berusaha lebih lagi. Jadi ini bedanya dunia usaha dengan dunia kerja. Dan sekarang ini dengan kemajuan zaman yang sekarang memang sudah bergeser perdagangan yang mana dulunya itu memang tidak ada online, sekarang sudah ada online. Dan anak-anak muda sekarang, zamannya sekarang ini dengan online ini banyak yang bisa dilakukan. Karena generasi yang dulu dengan generasi sekarang sudah berbeda. Generasi yang sekarang yang mana yang sudah memang sangat familiar dengan dunia digital ini, harus memanfaatkan teknologi ini dengan apa yang bisa kita hasilkan dari teknologi ini. Jadi jangan hanya sebagai target pasar bagi teknologi itu saja, gitu. Tetapi kita yang memanfaatkan, dan ini sudah sangat banyak sekali dan sudah banyak yang berhasil, dan mereka menghasilkan pendapatan yang sangat luar biasa dari perdagangan, dari berjualan online ini. Dan ini harus dari adik-adik mahasiswa mempelajari dan bagaimana bisa kita menghasilkan sesuatu dari teknologi yang memang sekarang zamannya, dunianya generasi yang sekarang ini gitu. Karena yang mungkin dengan generasi-generasi yang sudah senior ya, mereka tidak begitu familiar dengan teknologi ini. Nah, sementara yang muda-muda ini yang harus artinya memanfaatkan teknologi ini untuk peluang mendapatkan pendapatan dari teknologi yang sekarang
semuanya orang sudah memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Teknologi yang ada sekarang ya terutama dengan mau belanja, orang sekarang sudah banyak belanjanya online. Dan toko-toko offline juga sekarang sudah tergerus. Nah, inilah kesempatan-kesempatan yang terbuka sekali bagi mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan terjun ke dunia kerja. Dan kita kalau mau belajar, saya yakin apapun yang sebelumnya tidak diketahui akan bisa dipelajari dengan cepat, dengan cermat, dan bisa artinya apa yang diinginkan itu didapatkan gitu. Jadi kembali ke keinginan dan kemauan dan pola pikir juga, mindset-nya. Kalau mindset-nya ini tidak terbuka, yang hanya tahunya kalau selesai dari kuliah nantinya membayangkan berkeinginan untuk menjadi cita-citanya pegawai negeri atau menjadi karyawan di sebuah perusahaan, itu hanya terbatas dengan menargetkan diri hanya akan mencari pekerjaan, ini amat sangat disayangkan. Kembali ke yang tadi di awal saya sampaikan itu, di sebuah negara maju itu tingkat entrepreneur-nya itu dari jumlah penduduknya itu rata-rata di atas 10%. Sedangkan Indonesia belum sampai, kalau data terakhir ya saya sudah hampir 1% ya, tapi belum sampai 2%. Dan ini masih luas lagi, masih banyak lagi kesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur. Tetapi yang terakhir sekarang dengan dunia digital sekarang, itu sudah banyak bermunculan pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha di dunia online. Nah, dan ini adalah memang kesempatannya itu kepada ya generasi muda ini yang memang mereka yang sangat familiar dengan teknologi ya. Jadi ambil kesempatan ini dan belajar mengambil hal-hal yang baik untuk kedepannya bagi kita, apa yang bisa menjadikan suatu sumber pendapatan. Karena bekerja itu adalah untuk memenuhi pendapatan, kan seperti itu. Kita bercita-cita untuk mendapatkan kesempatan bekerja atau menjadi seorang pegawai atau karyawan, tidak jauh kan hanya ujung-ujungnya adalah ke penghasilan ya, ke penghasilan. Nah, dan itulah yang di mana di dunia kewirausahaan ini, di dunia usaha ini kita lebih punya penentu terhadap penghasilan kita, dan sangat mulia juga, sangat mulia sekali kalau kita menjadi seorang wirausaha atau pengusaha. Kita banyak membuka kesempatan peluang untuk orang bekerja, gitu, untuk orang bekerja. Dan inilah yang mulai dari adik-adik mahasiswa ini untuk kalau bagi saya ya, bagaimana supaya lebih tertarik, lebih berniat lagi untuk menjadi seorang pengusaha. Karena ini kita tidak ada tergantung dengan orang lain, tetapi kita yang bagaimana menentukan jalannya, atau artinya kita yang berusaha sendiri untuk mendapatkan hasil apa yang kita inginkan. Kalau kita bekerja seperti tadi, kita akan mengikuti aturan atau mengikuti lingkungan di mana kita bekerja ini
posisinya, karirnya sesuai dengan kebutuhan tempat kita bekerja. Nah, sementara di usaha tidak seperti itu, kembali ke kita gitu. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi untuk adik-adik mahasiswa sekarang banyak sekali kesempatan, peluang, bukan banyak sekali ya, kesempatannya, peluangnya kita yang menentukan. Karena beda kalau kita mau bekerja dimanapun, kita mau menjadi pegawai negeri, kita mau menjadi karyawan swasta, ya kita bersaing itu memang kebutuhannya terbatas, lapangan pekerjaan itu terbatas. Kalau untuk menjadi wirausaha terbuka, bebas, kita mau usaha apa aja, kita yang akan yang artinya kembali ke kita masing-masing. Jadi mulailah kita adik-adik mahasiswa untuk bagaimana bisa menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ya, di dunia usaha kita belajar dan artinya kita mencari sendiri, kita menciptakan peluangnya sendiri gitu. Nah, apa yang akan kita inginkan, kita mulai, artinya memulainya, dan inilah yang penting di dunia usaha. Artinya actionnya, sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang akan kita lakukan itu memang kita berbuat, gitu, berbuat. Nah, jadi mentalnya ini yang harus disiapkan, kesiapannya banyak dan sering sekali yang saya ketahui itu berkeinginan, kadang-kala ada berkeinginan mau atau kepingin menjadi seorang wirausaha atau pengusaha, atau katakanlah mulai dari yang kecil berdagang gitu. Saya juga seperti itu, mulai dari berdagang, berjualan satu toko yang tidak begitu besar, satu toko yang kecil, dan itulah yang artinya dijalani dengan ulet. Dan kalau saya melihat, bukan saya sendiri ya, yang lain juga banyak yang pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha yang sukses itu, dia menjalaninya juga dari kecil juga, artinya menjalaninya dari mulai usaha yang kecil itu bertahap bertumbuh dan berkembangnya itu tidak semerta-merta ya. Jadi ini perlu ketabahan, keuletan, dan bagaimana terus belajar dan menuntut ilmu untuk bisa bagaimana kita siap untuk menjalankan sebuah usaha itu sesuai dengan tuntutan keadaan dari perkembangan zaman atau perkembangan dari kondisi dari apa yang harus kita miliki ya dalam menjalankan sebuah usaha itu. Jadi sebenarnya di dunia usaha sangat menarik sekali, kita malah dituntut ya kreativitas kita. Beda dengan dunia kerja. Kalau kita lihat dunia kerja ini rata-rata biasanya kan sudah dengan pekerjaan yang rutinitas. Sepertinya kalau kita melihat ya lebih enak ya, lebih asik lagi, lebih menantang lagi menjadi seorang pengusaha itu kita selalu dituntut untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu kan kita harus belajar, kita harus mencarinya, gitu kan. Sehingga kita banyak harus bersosialisasi, harus banyak
belajar gitu. Nah, itulah di dunia usaha gitu. Dan kondisi sekarang di mana kalau kita lihat memang secara umum mulai tumbuh pengusaha-pengusaha generasi muda. Nah, ini nih peran generasi muda ini saya harapkan akan melahirkan juga ada yang tertarik ya. Seharusnya juga sangat tertarik untuk masuk ke dunia usaha, artinya untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Dan sesuatunya itu dimulai memang dari bawah dan belajar dan terus belajar. Kuncinya itu saja. Kuncinya mau belajar dan tekun, ulet, dan bersungguh-sungguh. Dan saya yakin kalau untuk menjadi seorang pengusaha, mulai dengan berdagang, mulai dari bawah, itu tidak sulit. Tapi kuncinya mau belajar. Untuk bisa menjadi pengusaha itu saja. Artinya mau belajar terus belajar. Jadi makanya pasti akan usahanya bisa berkembang gitu. Dari mulai suatu usaha yang kecil dan nanti setelah dijalani dengan tekun, kalau kita mau belajar pasti kita akan melihat lagi ke peluang-peluang bagaimana untuk membesarkan usaha. Semua apapun bentuk dari usaha itu bisa dibesarkan ya. Karena kita bisa lihat apa saja bentuk usaha suatu usaha yang kecil itu, kalau mau berpikir dan mau artinya membuatkan suatu sistemnya, nah ini kan kita tingkatkan lagi dengan bagaimana cara cerdasnya untuk membesarkan usaha. Dan ini kembali lagi ke pola pikir, cara berpikir gitu. Dan saya pasti yakin kalau adik-adik mahasiswa ini dia sudah terbimbing dan terbina dengan pola pikir yang lebih, katakanlah, lebih siap dibandingkan yang tidak sampai kepada perguruan tinggi dari segi pendidikannya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ini masuk ke dunia usaha, yakin saya bisa artinya untuk membangun sebuah usaha yang nanti ke depannya punya peluang untuk menjadi sebuah suatu usaha yang besar. Nah, itulah yang mana saya menjalaninya, saya merasakan dan melihat bagaimana kondisi peluang dalam dunia usaha, di dunia usaha. Nah, kalau kita melihat sekarang dengan dunia kerja ini sangat tergantung juga dengan keadaan ya. Sekarang jumlah kalau kita bicara PNS, pegawai negeri itu dibandingkan dengan tamatan-tamatan yang setiap tahun dari perguruan tinggi untuk memperebutkan untuk menjadi pegawai itu persaingannya sangat sulit sekali karena begitu banyak ratusan ribu yang menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi untuk berebut menjadi pegawai negeri ini, ya kesempatannya itu kan sangat kecil sekali. Nah, sementara kalau kita bandingkan, sebetulnya sejatinya membandingkan menjadi seorang pegawai dengan pengusaha itu, ya perbandingannya itu sudah bisa kita membayangkan bagaimana kalau kita mau berupaya untuk menciptakan lapangan kerja, bagaimana kita untuk bisa menciptakan sebuah usaha atau
mau membangun sebuah usaha mulai dari kecil, memang perlu kesabaran, keuletan, dan dengan berjalannya waktu, insya Allah saya yakin kalau sebuah usaha yang dijalankan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan artinya pasti akan nantinya akan ada perkembangannya dan kemajuannya gitu. Kalau kita lihat ya yang di negeri kita ini kelompok yang bukan kelompok ya, turunan yang paling kaya itu memang keturunan orang Cina ya, keturunan Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia lah, kita bisa bilang begitu. Mereka tidak mau menjadi pegawai, mereka nggak mau menjadi pegawai, mereka menjadi pengusaha, nggak mau. Coba lihat, kan kita nggak ada yang ketemu di pegawai negeri itu keturunan Cina, orang Cina, dan kita tidak melihat yang menjadi polisi itu orang Cina, yang menjadi tentara itu orang Cina gitu. Bukan tidak diterima, mereka yang tidak mau. Mereka mau jadi pengusaha, rata-rata orang Cina. Maka kalau kita kembali kepada data, tanah di negeri kita ini dimiliki hanya oleh 10%, cuma hanya 10%, hampir dari 100% tanah di negeri kita ini 10% hanya dimiliki oleh 10% orang saja, dan 90% dimiliki oleh 10% kelompok. Nah, seperti itu. Sementara yang 90% hanya punya 10%. Siapa yang 10% yang memiliki 90% dari tanah di Indonesia ini? Yaitu keturunan Cina ini. Karena mereka memilih menjadi pengusaha gitu. Dan dari 90% penduduk hanya punya 10% tanah di negeri kita ini. Bayangkan gitu. Nah, jadi ini sayang sekali kan, yang mana mindset yang terbangun selama ini dari masyarakat pribumi hanya berkeinginan untuk menjadi pegawai, untuk menjadi pekerja. Nah, pegawai ini pekerja kan begitu. Jadi kalau pengusaha itu dia yang mempekerjakan. Kalau kita bicara, kita melihat, ini mengingatkan, semua sudah tahu, kan pasti sudah tahu semua. Kalau kita lihat, yang punya pabrik-pabrik hampir 70% di negeri kita ini semuanya Cina, keturunan Cina. Karena mereka dari mulai semenjak dari kecil itu dia hanya bercita-cita untuk menjadi pengusaha, tidak ada yang lain. Mulai dari berjualan, bertoko, berdagang, dan meningkat menjadi pengusaha, menjadi supplier, menjadi produsen mereka gitu. Dan jangan rumit-rumit berpikir. Kalau kita berpikir bagaimana kita akan bisa menjadi seorang pengusaha, sementara katakanlah kita mungkin adik-adik mahasiswa tidak ada dari orang tuanya yang pengusaha. Banyak sekali yang menjadi pengusaha itu background latar belakangnya itu memang dari keluarga, bukan dari keluarga pengusaha. Kalau kita lihat salah satu pengusaha nasional saja ya, keturunan pribumi seperti Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu dari orang tuanya bukan lahir dari seorang pengusaha. Dia tidak terlahir dari lingkungan pedagang, tapi karena memang dia memilih semenjak dari mulai kuliah itu sudah tertarik dengan berusaha, dia kuliah. Kalau ada yang adik-adik sempat membaca bagaimana biografinya Khairul Tanjung itu, sewaktu dia masih kuliah, dia sudah mulai
membuka usaha fotokopi, mulai mengambil proyek-proyek di kampusnya apa yang bisa dia penuhi, dan itu sudah dimulainya dari semenjak dia kuliah, di masa kuliah gitu. Nah, dan banyak lagi seperti yang kita kenal saja. Sandiaga Uno ini bukan dari keluarga pengusaha. Orang tuanya itu dari Caltech ya, dari kalau dulunya Caltech, sekarang udah Chevron dan ganti lagi Pertamina. Jadi anak seorang dari pegawai juga gitu. Nah, tapi dia memilih jalan yang untuk dia tertarik untuk menjadi pengusaha. Dan sebetulnya bukan hanya sekedar dari saya ini artinya memberikan katakanlah semacam informasi, ya bukan informasi, tetapi bagaimana mengajak, mengimbau kepada adik-adik ini untuk berniat dan berazam untuk menjadi pengusaha itu. Nah, kalau lebih besarnya pengusaha, mulai dari yang kecil dulu, mulai ada berdagang, berjualan gitu. Kalau sekarang lebih ini lagi, artinya lebih berdagangnya, berjualan. Kalau dulu mungkin kita harus artinya turun ya. Artinya turun ini ya harus ke pasar atau harus berjualan. Kalau sekarang yang tadi saya singgung tadi, bisa berjualan online, memanfaatkan teknologi, dan itu sekarang tidak sedikit ya yang kaya dari berjualan online. Dan itu kalau dipelajari, kalau memang betul-betul artinya mau untuk terjun ke situ, ke dunia online, artinya penjualan online ini luas sekali kesempatannya, terbuka. Tapi ini yang perlu saya ingatkan, yaitu jauhkanlah dari rasa malas daripada generasi-generasi yang ada sekarang ini, dari adik-adik ini. Karena yang akan menghancurkan masa depannya, menurut saya adalah satu yang paling berbahaya itu adalah malas. Jadi dia sederhana. Malas ini sederhana ya. Kalau tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau memperjuangkan untuk dirinya, itu sudah dibilang malas gitu. Jadi kalau di dunia di negeri kita ini yang sebegini artinya makmurnya, ada yang menganggur, ada yang tidak dapat bekerja, atau tidak mau menciptakan lapangan kerja, atau tidak mau berusaha. Jadi pilihannya banyak. Kalau hanya selesai dari perguruan tinggi, nanti selesai dari perguruan tinggi itu berkata, oh nggak dapat, sudah ikut tes ini, tes itu, udah cari kerja ke sana kemari, nggak dapat, masih belum ada kerja lagi. Itu malas. Kalau saya bilang itu malas. Ya. Karena pasti ada jalan lain. Usaha sendiri, cari peluang yang lain gitu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Nah, siapa yang lebih dahulu memulainya, dan siapa yang lebih dahulu berusaha untuk bekerja keras, artinya mencari pekerjaan sendiri, menciptakan pekerjaan sendiri, mulai dari sekecil apapun, saya yakin dia yang lebih dahulu mengawalinya, dia yang akan lebih dahulu sukses dibandingkan yang lainnya. Karena kita lihat
kenyataannya memang seperti itu. Siapa yang mau berusaha lebih keras, siapa yang mau artinya berupaya bagaimana menghadapi tantangan kehidupan ini, dia yang akan berhasil. Gitu. Jadi kembali ke motivasi dirinya masing-masing, kembali ke kemauannya. Kalau kita bicara masalah kemauan, kalau sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan, kalau dengan sungguh-sungguh kita menatanya, menyusun langkah untuk bisa menggapai cita-cita itu, saya yakin, dan kalau paling tidak 100%, 50%-nya bisa dicapai. Jadi kembali ke pola pikir dan kembali ke mindset dan keteguhan hatinya. Nah, ini perlu disiapkan, perlu adik-adik mahasiswa ini menyiapkan dirinya ke sana. Jadi jangan hanya berpikir untuk selesai kuliah nanti cari kerja. Malah saya waktu mulai dari SMA itu, bukan SMA lagi, dari SMP itu saya tidak pernah terlintas dari pikiran saya itu untuk bekerja nanti setelah tamat sekolah SMA atau kuliah, cari kerja tidak pernah. Jadi kuliah juga dulu saya bukan untuk nanti selesai kuliah cari kerja, tidak seperti itu. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya kenapa saya kok kuliahnya di pariwisata. Sebenarnya tertarik karena ada jurusan usaha perjalanan wisata. Karena di depannya itu ada judulnya usaha. Jadi saya jadi tertarik karena ada usaha perjalanan wisata. Sempat memang setelah selesai kuliah itu saya mendirikan travel ya. Dulu travel agent, belum ada Traveloka ini, tiket-tiket pesawat dulu dijual oleh travel agent. Jadi saya dulu punya travel agent namanya PT Bingkuang Mas. Nah, sempat berjalan hampir 3 tahun dan mengambil keputusan untuk menutupnya karena lebih melihat potensi di usaha retail ini. Saya lebih fokus waktu itu. Nah, jadi untuk buka usaha itu tidak sulit, Jadi saya sampaikan seperti itu. Yang sulit itu adalah cara berpikir saja. Kalau kita membayangkan sesuatu itu rumit, sesuatu itu sulit, itu memang susah kita untuk menjalaninya. Tetapi kalau kita yakinkan bahwasanya apa yang akan kita lakukan itu pasti kita bisa memecahkannya, saya yakin kita ini Allah beri sama semuanya ya. Artinya dengan orang-orang yang sudah menjalani perjalanan dalam kehidupannya keberhasilan, kita sama sebetulnya, kesempatan sama, tapi bedanya dari cara berpikir saja, bedanya dari semangatnya saja. Ya rata-rata mohon maaf ya, banyak juga yang di lingkungannya itu kurang, artinya motivasi karena berada di sekeliling, di seputar lingkungannya itu keluarga yang biasa-biasa saja, katakanlah seperti itu, sehingga dia melihat ke kondisi ya buat apa, atau buat apa kita mau repot-repot atau susah-susah mau berusaha atau segala macam. Ini sudah penyakit, kalau saya bilang itu sudah penyakit ya. Jadi artinya sudah tidak punya semangat hidup kalau seperti itu gitu. Jangan penyakit itu sampai menghinggapi adik-adik mahasiswa. Dan kalau sudah sampai seperti itu, tidak punya semangat, kalau saya bilang semangat hidup ya, kalau sudah tidak punya semangat hidup, tidak mau berkompetisi, tidak mau bersaing, tidak mau berusaha, mengupayakan
untuk bagaimana kehidupannya lebih baik ke depannya, ini sudah musibah besar, Nah, ini yang perlu artinya ditekankan di dalam masing-masing hati, atau karena kenapa saya bilang di hati ya, karena memang apapun yang akan kita lakukan, apapun pilihan yang akan kita ambil, itu yang paling menentukan sekali itu adalah hatinya. Jadi gini, kalau orang tua saya dulu sempat mengingatkan ke saya, kalau saya berdalih dengan sesuatu, artinya yang katakanlah yang disuruhkan oleh orang tua saya menolak atau saya keberatan atau tidak mau, orang tua saya bilang ini, tiang setiang, hati saja tiangnya itu. Jadi memang hati tiangnya, dari kalau hati ini mau, apapun bisa kita lakukan. Jadi ini yang harus dibangun. Jadi punya keinginan yang kuat, punya hati yang keras. Gitu. Hati yang kerasnya itu, hati yang keras yang bagaimana? Hati yang keras untuk memperjuangkan yang terbaik untuk apa yang akan kita inginkan. Gitu. Nah, dan itulah bedanya dari masing-masing kita ini. Kenapa ada yang lain lebih berhasil dibandingkan yang lainnya? Karena dia punya hati yang keras dan kuat untuk memperjuangkan supaya dia mendapatkan yang terbaik, supaya dia bisa mengupayakan, supaya dia mau mengupayakan, dia berusaha untuk sesuatu yang diinginkannya. Kalau kita menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk masa depan kita, hati kita yang ditanya, hati. Kalau kesempatan, kalau kita lihat Cina saja, yang keturunan Cina itu, dia tidak percaya dengan, artinya yang maha gaib, pertolongan Allah, dia artinya tidak bersandar ke situ, tapi karena secara hakikatnya dia itu mau berusaha keras, ya di dunia ini dia yang berhasil, dia yang mendapatkan peran yang lebih menentukan, karena yang tadi, karena dia mau berusaha keras. Kita pribumi ini rata-rata kebanyakan, maaf ya, mentalnya itu mental kerupuk semuanya. Kalau sudah kena air, lunak, lembek ya. Jadi tidak ada yang punya mental baja. Yang kita pribumi ini suaranya aja yang keras. Artinya seakan-akan semuanya bisa gitu. Tetapi pada saat menghadapi kenyataan yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi kita nggak perlu seperti artinya berlagak bisa semuanya, tetapi mentalnya ini mental kerupuk ya, begitu kena air lunak ya, jangan seperti itu. Jadi hati yang keras itu artinya kita bertekad, kita bisa berhasil seperti bagaimana orang lain berhasil. Baik, Itu Pak Yas, yang banyak juga yang bertanya kayaknya, Pak Yas. Ya boleh. Ini lebih ke artinya bagaimana saya menyemangati adik-adik mahasiswa ini, karena penyakit ini yang saya lihat banyak dari adik-adik mahasiswa, katakanlah bukan penyakit ya, kebiasaan atau sudah terbawa-bawa dengan kondisi keadaan lingkungan gitu. Nah, boleh mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, insya Allah ya.
Baik, terima kasih kepada Pak Haji Asmar yang sudah memaparkan sekaligus berbagi pengalaman bersama kita di kuliah pada sore hari ini. Menarik sebenarnya beliau mencoba memaparkan dari sisi pengalaman dan juga mencoba mengkomparasikan atau membandingkan antara dunia kerja dengan dunia usaha. Bagi adik-adik mahasiswa tentu ini menjadi salah satu modal awal bagaimana kita bisa menggali lebih banyak, lebih jauh, sehingga bisa menjadi sebuah modal ketika nanti sudah selesai di wisuda di IAIN Bukit Tinggi. Baik, ada yang sudah mengacungkan tangan. Yang pertama tadi Meza Dirta. Ada Meza? Meza Dirta? Lanjut, tidak ada Meza Dirta. Lanjut Fitriyanti. Bisa dengar Fitriyanti? Ya. Oke, yang membuka videonya kameranya langsung Aldino Markirio, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik yang disampaikan oleh Pak Yasmar tadi terkait pencapaian dan prestasinya sampai bisa berada di posisi ini. Jadi dalam hal sampai Bapak sekarang bisa seperti ini, pasti banyak kegagalan-kegagalan yang Bapak jalani atau yang ditemui gitu. Karena kan tidak semua hal yang sukses itu secara instan, pasti banyak dilalui dengan hal-hal yang sulit dan berliku seperti permasalahan yang terjadi gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana secara Bapak belajar dari kegagalan atau poin-poin apa yang Bapak ambil dari kegagalan-kegagalan yang pernah Bapak jalani. Selanjutnya, bagaimana cara kita atau dari diri kita ini untuk melawan rasa takut untuk memulai hal baru dalam hal ini itu memulai usaha sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas, mungkin langsung dijawab dulu ya Pak Yasmar, Pak Haji. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dua sisi yang beliau tanyakan. Yang pertama dari sisi menyikapi kegagalan, dan yang kedua adalah lupa juga saya tadi merekamnya. Silakan langsung Pak Yasmar. Ya, baik. Bagaimana menyikapi kegagalan dalam menjalani usaha? Ya, alhamdulillah kalau saya sampaikan ya, kalau selama menjalani usaha ini, kalau yang dibilang gagal sampai artinya rugi dalam jumlah yang besar atau katakanlah rugi gitu ya, sehingga sampai kesulitan, alhamdulillah belum ada ya mengalami seperti itu. Jadi sebetulnya sangat kembali kepada persiapan kita. Apapun yang akan kita lakukan, kita merencanakan lebih awal, kita merencanakan apa yang akan kita lakukan lebih awal. Jadi ini penting sekali. Sesuatu yang akan kita lakukan itu dengan lebih mempelajarinya terlebih dahulu, merencanakannya ini, itu akan berpengaruh menentukan sekali kepada hasilnya nanti pada saat kita menjalankannya gitu. Jadi ini sebetulnya berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan jam terbang ya. Masing-masing setiap kita apabila sudah terbiasa atau sudah menjalaninya, menjalankan usaha itu sudah dengan waktu yang lama, dengan waktu yang artinya rutinitas yang selalu kita lakukan secara alaminya, secara menjalankannya itu kita pasti akan sudah memperhitungkan risiko-risiko atau merencanakan apa yang akan kita lakukan. Jadi itu yang menentukan kepada
hasilnya gitu. Artinya kita menyiapkan terlebih dahulu, banyak belajar, artinya banyak belajar. Nah, bagaimana menyikapi kegagalan? Ya, kalau kegagalan seperti yang saya bilang tadi, alhamdulillah yang dikatakan gagal, ya belum ada gagal ya. Saya gagal, tapi begitu menjalankannya tidak bertemu dengan hasil yang kita harapkan, itu biasa ya, itu biasa. Jadi artinya begini, jangan takut dengan kegagalan itu. Yang sangat naif lagi, tidak mau melakukan sesuatu karena takut tadi, karena takut gagal tadi. Bagaimana mau berhasil kalau kita tidak mau, artinya melakukannya gitu kan? Nah, ya, bagaimana tadi pertanyaannya, membangun keberanian supaya kita berani untuk mulai berusaha gitu. Setiap apa yang kita lakukan, kalau kita punya modal pengetahuan, pasti akan ada keberaniannya. Kuncinya di situ. Jadi kalau kita cari ilmunya, baru akan muncul keberanian. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba mencari ilmunya, belajar untuk apa yang akan kita lakukan, ya pasti takut akan melakukannya. Dan sunatullahnya juga seperti itu. Kalau kita tidak mengerti, juga tidak mau belajar atau kurang belajar terhadap apa yang akan kita lakukan, kegagalan itu akan lebih besar lagi. Risiko kegagalannya akan lebih besar karena minimnya pengetahuan kita. Nah, bukan pengalaman ya, tapi pengetahuan yang lebih penting lagi. Pengalaman itu setelah kita menjalaninya akan kita dapatkan. Jadi apa yang akan kita tekuni, apa yang akan kita terjuni, galilah ilmunya atau carilah pengetahuannya sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kuncinya kalau saya melihatnya di situ. Jadi apa yang akan saya lakukan, apa yang akan kita lakukan, saya akan belajar dengan sendiri, akan melihat atau membandingkan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain terhadap usaha yang sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan mengambil keputusan atau melakukan sesuatu tanpa mendalaminya, mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, itulah. Itu Oke. Yang baik, menarik dijawab oleh Bapak Yasmar. Terima kasih Pak jawaban yang sudah diberikan. Lanjut kita ke pertanyaan saudari Mona. Mona, silakan Mona, dihidupkan kameranya. Mona Doli Chandra. Atau ada yang lain, dipersilakan langsung aja. Sangat menarik apa yang sudah dibahas oleh Bapak Yasmar, yang memang hari ini beliau sebagai salah satu pengusaha muslim yang ada di Bukit Tinggi dan Sumatera Barat, sehingga sangat layak dan bisa kita gali informasi sangat panjang pengalaman-pengalaman beliau dalam merintis usaha. Silakan kepada mahasiswa-mahasiswi yang lainnya. Nah, sambil menunggu ini Pak Haji, ini juga memang menjadi salah satu, biasanya kita di kelas mengajar mahasiswa tentang mata kuliah entrepreneur atau kewirausahaan. Yang menjadi salah satu problem itu adalah memulai usaha baru, kemudian memang ada kecemasan dan ketakutan. Samping itu adalah persoalan modal. Nah, kemudian ketepatan dalam memilih usaha. Nah, ini bagaimana pengalaman-pengalaman Pak Haji pada awal-awalnya sehingga bisa seperti sekarang. Bagaimana ketepatan kita memilih usaha sekaligus menghilangkan kecemasan dan ketakutan. Nah, ini mungkin menjadi sebuah hal yang memang paling dirasakan oleh mahasiswa kita ketika mereka sudah dari kampus nanti pergi ke masyarakat, memulai usaha di masyarakat. Ini menjadi sebuah ketakutan sehingga takut untuk memulai. Hanya bisa merencanakan tapi tidak bisa mengeksekusi. Nah, gimana ini kira-kira Pak Haji? Ya, inilah yang saya katakan tadi, sebenarnya bagaimana sebelum
memulai apa yang akan kita lakukan itu kita mempelajarinya terlebih dahulu. Mempelajarinya ini sebenarnya alami saja. Sifatnya usaha ini dari dulu itu sebenarnya tiru meniru saja. Artinya kita melihat orang lain menjalankan usaha apa. Kalau kan nggak mungkin juga kita akan buka usaha yang belum ada orang buka usaha yang akan kita yang akan kita buat. Pasti usaha yang akan kita buat itu pasti sudah ada orang lain juga pernah membukanya. Nah, tapi mungkin skalanya yang berbeda atau mungkin di lingkungan yang di tempat kita yang akan buat mendirikan atau membuka usaha tersebut belum ada di lingkungan kita, tetapi di tempat lain pasti sudah ada. Jadi kita mencari tahu seperti apa seluk-beluknya usaha yang akan kita lakukan, yang akan kita dirikan, yang akan kita mulai. Jadi disitulah diawali dengan belajar. Dan ini kan kembali ke individunya mas, dalam sebesar apa kemauannya untuk mendalami atau mempelajari bidang usaha atau usaha yang akan dibuat atau dibuka atau dimulainya gitu. Jadi itu sangat menentukan. Jadi kalau hanya melihat kata kendara saja, ini ada usaha yang peluangnya atau prospeknya atau barangkali ini bagus untuk dibuka di suatu lokasi atau suatu tempat atau di mana dia tinggal gitu, atau di mana dia mungkin tertarik untuk membuka usaha. Mungkin atau di daerah sana belum ada, tetapi daerah lain orang yang sudah membuka usaha yang sama yang berhasil tentu sudah ada. Itu yang harus, artinya belajar kita, walaupun kita tidak langsung belajar ke orang atau ke pemilik usaha yang akan kita buka, tapi kita mengamatinya, mempelajari sendiri dengan seksama ini penting gitu. Dan kita menilainya mana sih usahanya itu kelebihannya sehingga dia berhasil. Kalau kita mau buka usaha yang sama, kalau ada usaha yang sama dia tidak maju, tidak berkembang. Kenapa usahanya tidak maju, tidak berkembang? Kita mencoba menganalisa. Disitulah mulai awalnya belajarnya itu di situ. Gitu. Dan kalau sudah mendalami atau sudah mempelajari dengan seksama, harusnya ada keberanian untuk memulainya. Harusnya ada keberanian untuk memulainya. Yang tidak punya keberanian untuk memulai itu, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh untuk mendalami, mempelajarinya. Sehingga tidak ada keberaniannya. Gitu. Jadi kuncinya yang tadi juga, kalau mau bersungguh-sungguh, saya yakin semua bisa artinya dilakukan. Jadi kalau kembali ke pepatah yang saya bilang, kata orang tua saya itu, tiangnya di hati, itulah dia tiangnya hati kita. Sampai sebesar apa, sampai sejauh mana kita memang sungguh-sungguh untuk bertekad bisa memulainya, dan begitu kita akan melakukannya, bisa merencanakannya dengan baik dan untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu Pak. Ya, memang dari jawaban yang disampaikan oleh Pak Haji tadi memang menjadi sebuah spirit bagi kita dan juga bagi mahasiswa. Memang ini rata-rata menjadi sebuah ketakutan awal, itu memang pasti ada biasanya ya Pak Haji ya. Tapi memang kita harus melakukan action tanpa perencana. Kalau hanya berencana tapi tidak ada pembuktian, tanpa ada actionnya, tentu ini menjadi sebuah hal yang sia-sia. Boleh silakan lagi kepada anak kami Rahmat Hidayat. Ada Rahmat Hidayat, Mona, silakan dihidupkan kameranya. Ya, silakan Rahmat. Baik, terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada Pak Yasmar. Terima kasih atas penyampaiannya. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara kita mengatasi persaingan dunia kerja yang begitu
atau tidak sportif gitu, Pak. Oh, Iya. Baik, terima kasih, itu saja Pak, saya kembalikan. silakan. Iya, jelas nih ya Pak Haji. Iya. Persaingan yang tidak sportif. Iya, itulah. Kalau kita kembali fokus ya ke dunia kerja, artinya bagaimana kita menargetkan nanti adik-adik selesai dari kuliah untuk bisa masuk ke dunia kerja yang diinginkan, yang mana notabene sekarang ini sangat artinya relasi atau ada persaingan yang tidak sportif yang dibilang tadi itu. Nah, ya begitu kita masuk ke dunia nyata ini yang perlu itu memang ya pintar-pintar ya, bukan pintarnya ya. Kalau pintar saja, banyak orang pintar, malah dia selalu kalah dengan orang yang pintar-pintar. Jadi beda lagi kalau sudah masuk artinya sudah selesai dari di dunia pendidikan, ini dituntutnya itu memang pintar-pintar tadi, pintar-pintar. Mau di dunia kerja, mau buka usaha, ya relasi sangat dituntut, artinya sangat menentukan gitu. Ya, kalau mau cari kerja juga seperti itu, dibutuhkan relasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan relasi atau komunikasi dengan orang-orang yang memang bisa menghantarkan ke tujuan kita, kan itu. Nah, artinya harus bergerak, kita harus banyak-banyak bersosialisasi gitu. Dan ini juga ke adik-adik mahasiswa diingatkan, banyak sekali adik-adik mahasiswa ini yang secara akademis dia pintar, nilainya bagus, tetapi dia kemampuan berkomunikasi, bersosialisasinya minim. Ini di dunia kerja haram ya, tidak terpakai ya orang-orang yang memang komunikasinya minim, sosialisasinya itu buruk, itu tidak terpakai gitu. Begitu juga di dalam dunia usaha, gimana kita akan bisa terjun melakukan kegiatan usaha sementara kita bermasalah di komunikasi atau bersosial dengan berinteraksi dengan orang gitu. Jadi ini yang harus katakanlah gunung es yang harus dihancurkan. Gitu. Iya. Ya, menarik. Memang harus banyak skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Tidak ada kecerdasan intelektual, tapi memang harus memiliki kecakapan intrapersonal. Ini yang intinya disampaikan oleh Pak Haji tadi. Kecakapan interpersonal itu adalah bagaimana komunikatif, kemudian bisa bersosialisasi. Nah, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan di dalam membangun sebuah jejaring, di dalam mencari atau membangun sebuah usaha-usaha baru. Menarik, silakan kepada Mona. Masih Mona ada? Silakan dihidupkan kameranya Mona. Atau yang lain langsung, silakan. Waktu kita masih ada, seperti yang disampaikan oleh Pak WR tadi, kita sampai azan. Nah, silakan mahasiswa kami yang ingin mempertanyakan lagi, mendalami lagi. Baik Pak. Ya, silakan Sariwal Afridoni. Ya Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan Ananda untuk bertanya. Ananda akan bertanya kepada Bapak Yasmar, yaitu di saat sekarang karena ribuan mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja gitu Pak. Bagaimana kita sebagai tenaga bisnis atau pembisnis bisa melihat peluang atau yang bisa meminimalisir kegagalannya Pak. Itu Pak. Ya, terima kasih Sariwal Afridoni. Ini terkait dengan
mencari peluang. Bagaimana kita membuat ya Pak ya, membuat peluang sehingga ini menjadi sebuah lahan untuk setelah anak-anak kita nanti setelah tamat di IAIN Bukit Tinggi. Silakan Pak Haji. Ya, potensi tenaga atau dari mahasiswa yang katanya tadi ribuan mahasiswa yang akan selesai dari perguruan tinggi yang mencari lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana ini meminimal, maksudnya ini meminimal apanya ini sekarang? Meminimal kegagalannya, Pak. Kegagalan dan mencari peluang itu, Pak. Kegagalan dalam mencari lapangan pekerjaan, atau kegagalan kita akan terjun ke dunia usaha, atau kegagalan yang ditanyakan kegagalan apa ini? Jadi kalau saya begini, kegagalan ini artinya dalam pertanyaan saja. Namanya siapa? Sariwal. Siapa? Sariwal Pak Haji. Sariwal ya. Sariwal sudah membayangkan kegagalan, artinya kegagalan dari segi yang dalam mencari kerja atau dalam usaha ini? Dalam usaha, Pak. Kan kita udah terjun ke dunia lapangan bisnis ini, Pak. Kalau usaha ya. Kegagalan ya. Tadi kan mengenai bagaimana memperkecil risiko, meminimal risiko kegagalan dalam berusaha. Ya, kuncinya yang tadi, bagaimana kita terlebih dahulu lebih mempersiapkan apa yang akan kita lakukan, atau kita akan terjun ke usaha apa, mempersiapkan terlebih dahulu pengetahuan terhadap usaha yang akan kita terjuni. Itu kuncinya gitu, kuncinya. Jadi kalau kita tidak banyak tahu tentang apa yang akan kita geluti, satu bidang usaha yang akan kita geluti, kita tidak mendalami secara pengetahuan, itu tentu risiko kegagalannya akan lebih besar. Tapi sebelumnya kita sudah mendalami, mempelajari seluk-beluk dari sebuah usaha yang akan kita terjuni, untuk risikonya tentu akan lebih kita bisa minimalisir, karena kita sudah banyak tahu tentang bagaimana karakter suatu usaha yang akan kita geluti itu. Jadi kuncinya belajar lagi, artinya banyak-banyak belajar, mencari pengetahuan, dan rajin-rajin bertanya ya. Kalau di dunia usaha seperti itu. Beda kalau sebetulnya di dunia kerja juga, kalau kita nggak tahu ya kita kan harus bertanya, kita harus belajar ya. Begitu juga di dunia usaha sama, ya. Artinya komunikasi tadi, komunikasi, sosialisasi, jaringan itu, itu sangat menentukan sekali, ya. Ya, itu barangkali. Baik Pak Haji, terima kasih atas jawaban dan keterangan Pak Haji. Silakan satu lagi kepada anak kami Kunti Milata. Silakan. Itu masih di mute? Ya maaf lupa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Kunti Milata Rifah dari MI Muhammadiyah Wonorejo, Tuban, Gudangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Mapel fikih Pak, ingin bertanya. Sebelumnya ini mengenai sekolahan saya ya Pak, yang dulu pernah mengadakan kewirausahaan gitu ya. Sebelumnya dulu MI saya itu sangat maju dalam bidang kewirausahaannya. Kami juga sering mengadakan market day seperti setiap semester sekali Pak, setiap jeda tengah semester. Barang yang dijual itu mulai dari hasil karya keterampilan anak, aksesoris, bros dan lain-lainnya, makanan ringan, jajan pasar dan lain-lain. Itu murni buatan anak. Itu sudah berlangsung sejak
tahun Februari lupa Pak. Nah itu mulai berhenti sejak pandemi ini Pak. Nah mulai pandemi ini tuh macet total. Nah saya minta solusi bagaimana supaya kewirausahaan yang selama ini telah kami bangun dari nol bisa berjalan kembali seperti semula, Pak. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak Haji. Ya, ya, memulainya ya sama Bu. Artinya kan semasa pandemi banyak usaha-usaha semuanya yang tutup. Ya memulainya ya diulangi lagi. Bagaimana dulu di awal memulai usaha yang kegiatannya memang sudah berjalan sebelumnya, karena masa pandemi tidak berjalan, ya kita tahu sama-sama maklum lah ya Bu ya, memang selama pandemi itu banyak sekali usaha-usaha yang tutup, bahkan yang berkaitan dengan dunia pendidikan seperti yang kegiatan usaha di lingkungan sekolah itu, anak-anak karena tidak sekolah offline, dia online ya nggak berjalan. Sekarang kalau memang sudah mulai kegiatan sekolahnya seperti biasa, ya saya rasa sudah bisa dimulai lagi kan gitu ya Bu ya. Atau kesulitannya dari sisi mananya Bu? Kesulitannya itu kan anak masuk dibatasi, kemudian ya, anak tidak boleh jajan di situ ceritanya. Iya, ya kalau kondisi itu ya memang situasi ya Bu ya. Memang bagaimana lagi? Memang keadaan yang memaksa sehingga tidak normal berjalan seperti biasanya gitu. Ya itulah ya. Kalau memang kondisi begitu, kita banyak-banyak bersabar dulu, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sabar. Baik, Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang masih ada di room chat kita ini. Baik, masih ada. Berhubung karena waktu sholat kita sudah masuk, azan. Jadi beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Haji Asmar, terutama hal yang terkait dengan bagaimana kita harus membangun sebuah keberanian dalam membangun sebuah usaha, perencanaan. Tentu yang penting itu adalah memulai sesuatu itu dari bawah, dari hal yang sangat kecil. Kemudian bagaimana kita bisa berpikir secara kreatif, membangun jejaring, sehingga mahasiswa setelah tamat selama ini hanya bergelut dengan lingkungan kampus, yang bergelut dengan teori-teori, sekarang harus mulai memikirkan dan bagaimana cara untuk membangun sebuah kepercayaan diri, membangun jejaring komunikasi, kerjasama, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan bagi anak-anak nanti atau mahasiswa kami yang akan diwisuda dalam menjalani proses membangun, merintis sebuah usaha yang baru. Kemudian juga beliau menjelaskan bagaimana itikat dan kekuatan hati, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Yasmar, sehingga membangun sebuah kepercayaan diri, hati yang kuat, hati yang sungguh-sungguh, keberanian mencoba untuk memulai, gagal, kemudian berdiri lagi, lanjut bekerja lagi, dan tidak mau menyerah. Nah ini yang memang disampaikan oleh Pak Yasmar, sehingga pengalaman-pengalaman beliau menjadi suatu spirit bagi kita, penyemangat, dan menjadi panduan bagi kita semua, terutama anak-anak kami yang akan diwisuda dalam menjalankan sebuah usaha nanti setelah selesai diwisuda di IAIN Bukit Tinggi. Baik, waktu kita persilakan kembali kepada Bapak WR1. Pak WR masih. Ya, karena kita sudah mencapai jam setengah 4 lewat 10 menit, kita kembalikan kepada Bapak WR1, Bapak Dr. Haji As'ari, SAG MSI. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih kepada Pak Haji Asmar dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah
menggali informasi terkait dengan kuliah kita atau pertemuan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Bapak WR1. Baik, terima kasih Pak Dr. Awaludin yang sudah memoderatori acara kita. Kepada Bapak Haji Yasmar, kita ucapkan terima kasih atas sharing ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan dapat memotivasi, mengendorse, mendorong mahasiswa kita untuk berpikir bisa mengkredit lapangan kerja, bisa masuk ke sektor real sesuai seperti yang diceritakan tadi. Ananda semua kita memiliki semangat yang kuat, kita memiliki dasar-dasar keagamaan yang kuat. Itu adalah modal dasar kita untuk memulai usaha. Tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Bapak Yasmar yang sukses di dunia bisnis dengan pengalaman-pengalaman yang beliau lalui. Sekali lagi terima kasih Pak Ajis. Mudah-mudahan sharing menginspirasi mahasiswa dan juga dosen yang hadir dengan baik seluruh pimpinan yang kita hadir, kita terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa memberikan semangat kepada mahasiswa. Terakhir sebelum kita tutup, kita berikan waktu kepada Ibu Dr. Edi Putri, Ketua Peneliti Wisuda, untuk sedikit men-share informasi terkait dengan ketentuan kita yang insya Allah kita laksanakan 14 April. Kepada Ibu Dr. Edi Eka Putri, kita persilakan. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak WR1, kemudian narasumber kita yang sudah memberikan banyak referensi, kemudian membuka wawasan kita semua terkait kewirausahaan ini. Kemudian Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademika yang berkenan hadir di siang hari ini. Kemudian yang kami banggakan Ananda mahasiswa yang khususnya yang akan wisuda di semester ini. Ada beberapa info mungkin terkait wisuda yang mungkin kita bisa bagi, tapi mungkin ini info secara umum saja. Kalau nanti mungkin secara khusus dan lebih detail, insya Allah nanti kita share di link grup Anda. Yang pertama adalah wisuda kita laksanakan secara online, secara offline. Namun offline terbatas, nanti ada dengan pembatasan khusus. Artinya apa? Yang hadir di dalam wisuda adalah calon wisudawan saja, ya, tanpa kehadiran orang tua atau wali. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena memang di masa pandemi mesti ada keterbatasan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Namun demikian, prosesi wisuda dapat dilihat nanti di dalam live YouTube. Jadi kita ada live YouTube nantinya. Insya Allah kegiatan wisuda ini kita laksanakan pada 14 April 2022. Itu hari Kamis bulan puasa. Ya, dulu Nisa. Ya. Nah, terkait pendaftaran wisuda, regulasi, itu sudah ada regulasi wisuda terkait pembayaran uang wisuda, kemudian ada beberapa tanggal-tanggal penting, pembagian toga, skala program, itu insya Allah nanti kita share di WAG yang ada. Ya. Jadi, kalau misalnya yang di Febri, itu nanti harus tergabung di grup wisudawan. Nah,
data wisuda ini sudah harus diserahkan sebenarnya ke Akama secepatnya. Itu kita targetkan memang akhir bulan ini itu seluruh data Anda itu sudah ada. Untuk pengumuman pemanggilan toga, kemudian bentar Ibu bacakan dulu ininya ya. Gagal lupa Ibu ya tadi. Untuk terkait pembayaran uang wisuda itu bisa dilakukan itu melalui akun DLU, nanti di share link akunnya. Kemudian S2 750 kalau yang Bu, tunggu tak Bu. Untuk S1 dan S2 itu ke BNI itu juga sebesar 480. Nah, di situ sudah termasuk mungkin toga, foto, dan mungkin foto pemindahan jambul. Nah, untuk kepentingan data ke Akama itu paling lambat 30 Maret sudah harus ada. Nanti diikuti ya infonya dari fakultas masing-masing. Diikuti infonya, tanggal berapa Anda menyerahkan foto untuk album wisuda, kemudian tanggal berapa pengambilan toga, itu diikuti di fakultas masing-masing karena memang toga diambil di fakultas masing-masing. Nah, itu dia. Kemudian apalagi yang penting di sini? Ya. Karena pelaksanaan wisuda kita itu di masa pandemi, kita belum melewati endemi ya. Jadi syarat vaksin kedua itu wajib hukumnya. Nah, vaksin kedua itu diperlihatkan pada saat pengambilan toga, bukti bahwa Anda sudah melakukan vaksin kedua, vaksin COVID yang kedua. Kemudian akan ada screening sebelum gladi resik nantinya pada tanggal 13. Nah, itu juga di screening, diperlihatkan bukti vaksinnya, bukti vaksin kedua. Boleh dibuka saja atau di-download di akun Peduli Lindungi di HP-nya. Itu bisa diklik langsung diperlihatkan vaksin kedua nanti ya pada saat pengambilan toga dan pada saat screening gladi resik pas tanggal 13 mau wisuda. Nah, oke. Kemudian untuk ini selain vaksin juga yang penting lagi adalah surat pernyataan kesediaan dari orang tua untuk tidak hadir ya. Bukan berarti kita mengecilkan keberadaan orang tua, tentunya tidak. Namun demikian syarat pelaksanaan juga offline memang dengan pembatasan. Jadi nanti duduknya juga physical distancing, agak jauh ya. Kemudian prokes tetap kita pakai prokes. Nah, itu mungkin jadi beberapa hal yang nanti UGEN kalau akan di-share di masing-masing grup wisudawan wisudawati pada masing-masing fakultasnya. Baik, jika nanti ada yang diragukan perlu ditanyakan mungkin kita ke wakil dekan itu di fakultas masing-masing atau ke Ibu Haba karena seluruh itu terlibat di dalam kepanitiaan wisuda. Itu saja yang mungkin bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih detailnya nanti kita share pengumuman. Silakan tetap diikuti ya, diikuti terus pengumuman yang ada. Ini malah kayaknya kalau biasanya kita jumlahnya 377, cuma 200-an tadi yang bergabung di dalam seminar kita. Baik, itu saja info sekilas secara umum tentang pelaksanaan wisuda kita. Perlu kembalikan ke Bapak Uya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berkasih. Baik, terima kasih Bu atas segala informasi. Mudah-mudahan Anda yang sudah dapat menangkapnya dengan baik dan mohon di-share ke kawan-kawan. Baik, dengan berakhirnya pengumuman tadi, maka sudah rangkaian acara kuliah umum kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat dan kita saudara amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf atas kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi terima kasih Pak Ji.
Ya, makasih. Sama-sama Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Ji. Sama-sama Pak. Ustaz. Makasih Ustaz. 7714. Oke, mohon izin live. 14. Ya, mohon izin lagi Ustaz. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. 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 Terima kasih Pak.